Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Senang bertemu dengan kalian. Syukur, Bu. Puji Baik, Tuhan, baik, sehat Bu. sih, Bu. Oke, baik. Syukurlah sebelum kita memulai konseling pada kali ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Berdoa akan saya pimpin dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Nah, baik. Ibu ingin mengingatkan kembali nih bahwa pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah saling berkenalan. Apakah Anda masih ingat? Ingat, Ingat, Bu. Bu. Nah, menyepakati aturan kelompok kemarin juga sudah, dan masing-masing dari kalian menyebutkan garis besar permasalahan kalian juga sudah. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam ya, agar kita bisa bersama-sama menemukan cara berpikir yang lebih sehat dan positif. Apakah teman-teman siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai konseling kali ini, Ibu ingin menegaskan kembali aturan kita ya. Menjaga kerahasiaan itu sangat penting nggak menurut teman-teman? Penting sekali, Bu. Jadi nanti kita sama-sama ini ya, menjaga kerahasiaan satu sama lain, mendengarkan dan menghargai ketika teman berbicara, serta bersikap terbuka dan jujur. Apakah teman-teman sudah ingat aturan-aturan tersebut? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke cerita nih, masing-masing ibu ingin sejenak melihat sekeliling kalian. Nah, kalian berempat ini hadir di sini dengan permasalahan yang 11-12 ya, alias hampir-hampir mirip. Oh, gitu. Iya, Bu. Iya. Nah, kalian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki permasalahan dalam perasaan hubungan keluarga orang tua terutama ya. Nah, dengan berbagi di sini kalian tidak sendirian. Apa yang kalian rasakan di sini itu aman. Dan bagaimana perasaan kalian setelah mendengar hal tersebut? Saya merasa lega sih, Bu. Saya kira cuman saya saja yang merasakan hal seperti itu. Ya, Bu, saya juga selama ini saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Saya juga, Bu, merasa lebih tenang, Bu. Sekarang tahu kalau ada teman-teman yang mungkin bisa mengerti saya, Bu. Bagus. Nah, inilah yang namanya kekuatan kelompok ya. Dan kalian tidak harus menanggung semuanya sendiri. Ibu senang sekali melihat keterbukaan kalian, dan itu tuh sebenarnya butuh keberanian loh. Iya, Bu. Nah, baiklah. Kita mulai ya. Ya, Bu. Ibu ingin memberikan ruang kepada masing-masing dari kalian untuk bercerita lebih dalam tentang apa yang kalian rasakan dalam hubungan dengan orang tua. Nah, tidak perlu terburu-buru ya. Cerita aja dengan nyaman. Dan siapa yang mau mulai duluan? Saya, Bu. Nah, silakan Nona, Ibu mendengarkan di sini. Jadi saya merasa orang tua saya tuh terlalu mengontrol hidup saya sih, Bu. Jadi waktu itu tuh pernah ada kejadian di mana saya tuh tidak diizinkan pulang malam gitu, Bu. Jadi ada satu acara gitu, terus kayak saya kan mau ikut acara itu sampai selesai, sampai pagi kan, tapi orang tua saya tidak mengizinkan gitu. Jadi ketika kejadian itu saya langsung berpikir kalau mereka tuh, orang tua saya tuh tidak percaya kepada saya gitu. Ya mereka juga tidak sayang kepada saya gitu loh, Bu. Dan ya pokoknya sejak kejadian itu saya mulai berpikir yang negatif lah, orang tua saya tidak peduli, tidak sayang kepada saya gitu sih, Bu.
Oke, Nona. Jadi Nona merasa keputusan orang tua itu menjadi tanda bahwa mereka tidak menyayangi Nona, begitu? Iya Bu, betul sekali. Eh, Bahkan tuh eh, sampai saya tuh pernah mengaitkan itu dengan kenapa saya tuh sekolah di luar kota gitu loh Bu. Nah itu tuh saya pikir mereka ingin apa ya, mm, membuang saya gitu loh Bu. Jadi mereka nggak sayang sama saya, makanya mereka menyekolahkan saya di luar kota gitu Bu. Nona, boleh saya tanya nggak? Ya boleh. Nah, waktu itu apa ada penjelasan dari orang tua kamu kenapa tidak boleh pulang malam? Sebenarnya ada sih, orang tua saya tuh bilang kalau eh, mereka tuh khawatir kalau misalkan saya pulang terlalu larut malam gitu. Tapi saya tetap tidak percaya sih itu alasan yang sebenarnya. Hmm, Oke, menarik sekali ya. Nona sudah mendengarkan penjelasan orang tua, tapi pikiran Nona langsung menolaknya dan ini kadang kita sebut sebagai mind reading. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan apa yang ada di pikiran orang lain tanpa tahu kebenarannya, itu hal yang wajar, Nona. Tapi nanti kita akan belajar cara mengeceknya ya. Ya, iya Bu. Terima kasih sudah berbagi, Nona. Siapa lagi yang mau bercerita? saya Bu. Mana Bu? Baik, Nana. Silakan Nana, Ibu mendengarkan di sini. Jadi orang tua saya tuh kerja terus Bu, terus pulang malam, terus pergi pergi pagi, pulang pagi, terus saya itu hampir tidak pernah ngobrol Bu sama mereka. Jadinya saya sering sendirian gitu Bu di rumah, dan saya mulai berpikir mungkin saya tidak penting bagi mereka gitu Bu. Aku ngerti banget sih Nah, rasanya seperti ada tapi kayak rasa nggak ada gitu ya. Iya, Yanuar, persis begitu. Dan akhirnya kayak aku tuh pura-pura baik-baik aja gitu kalau semisal aku lagi di sekolah. Padahal di dalam hati tuh kayak kesepian banget. Gitu ya nah. Nana, Ibu mendengar betapa beratnya menyimpan perasaan itu sendirian. Ibu ingin bertanya, apakah menurutmu sibuk bekerja itu selalu berarti bahwa orang tua Nana tidak sayang? Kalau dipikir-pikir tidak juga sih Bu. Mungkin mereka kerja keras juga untuk saya. Tapi rasanya tuh kayak sepi gitu loh Bu. Itu poin yang sangat penting, Nana. Nah, perasaan sepi itu nyata dan valid. Tapi kita akan coba pisahkan antara perasaan dan fakta nanti ya. Terima kasih sudah berani berbagi cerita. Lalu Yanuar, bagaimana denganmu? Saya Bu, kalau saya tuh ya Bu sudah berprestasi cukup baik lah kalau menurut saya Bu. Terus sering juara kelas, menang lomba, tapi kayak orang tua saya tuh tidak merasa tidak pernah bilang tuh Bu, kayak bilang bagus atau papa sama mama tuh bangga sama kamu. Mereka tuh cuman ngomong kalau lanjutkan ya, jangan berhenti. Rasanya tuh kayak nggak pernah cukup tuh loh Bu. Baik, baik, saya mengerti. Januar, Ibu dengar sesuatu yang sangat penting tadi, merasa nilai diri kamu tuh ditentukan oleh respon orang tua ya. Nah, itu adalah beban yang sangat berat ya, Januar. Boleh Ibu tanya, apakah prestasi yang kamu raih itu tidak memiliki nilai sama sekali jika tidak ada pujian dari orang tua? Sebenarnya tuh kepada sih Bu. Saya tuh memang suka belajar, tapi tuh seperti ada yang kurang kalau tidak ada yang mengakui itu loh Bu. Oh, itu insight yang luar biasa ya, Januar. Kita akan eksplorasi lebih dalam soal itu nanti ya. Terima kasih sudah berbagi ya, Nuar. Ya, Bu. Kalau Mar, terakhir ya Mar ya. Boleh kamu ceritakan apa yang kamu rasakan nih Mar? Bu, orang tua saya tuh bercerai Bu 2 tahun lalu.
Dan sejak itu saya selalu merasa salah saya sih Bu. Karena saya pikir kalau saya tidak banyak minta ke orang tua, tidak manja, mungkin mereka nggak akan bertengkar terus bercerai. Nah, itu bukan salahmu. Mungkin saat itu kamu belum paham aja sih, Mar. Iya, mungkin gimana ya, tapi pikiranku juga kayak jadi takut gitu Bu, sama dekat sama orang lain, jadi takut kehilangan lagi. Mar, ibu sangat menghargai keberanianmu untuk bercerita, berbagi perasaan yang mungkin menurut kamu bersalah yang kamu tanggung itu pasti sangat berat ya. Dan ibu ingin kamu tahu perceraian orang tua adalah keputusan dewasa yang tidak ada hubungannya dengan kelakuan seseorang anak. Itu bukan tanggung jawabmu ya, Mar. Iya, makasih Bu. Baiklah, teman-teman, terima kasih sudah berbagi dengan begitu terbuka dan jujur. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian. Sekarang Ibu ingin merangkum apa yang Ibu dengar dari masing-masing kalian ya. Dan Ibu ingin kalian menyimak apakah Ibu sudah memahami dengan benar, apakah justru sebaliknya Ibu belum memahami dengan benar. Oke, Bu. Nona, kamu merasa tidak dipercaya dan tidak disayangi ketika orang tuamu membatasi kegiatanmu. Apakah betul? Betul, Bu. Nah, pikiran kamu langsung menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar dan satu peristiwa kamu jadikan bukti menyeluruh tentang kasih sayang mereka. Ya, Bu, gitu, Bu. Benar. Oh, udah tepat ya berarti. Iya, Bu. Lalu kemudian Nana, karena orang tua kamu sangat sibuk bekerja dan jarang ada secara emosional, kamu menyimpulkan bahwa kamu tidak penting dan tidak berharga bagi mereka. Iya Bu. Padahal mungkin ada penjelasan lain yang belum kamu pertimbangkan. Iya Bu, mungkin saya aja yang terlalu cepat buat nyimpulin. Oke, Januar, kamu sudah banyak berprestasi, tapi karena tidak mendapatkan pujian dari orang tua, kamu merasa nilai dirimu bergantung pada pengakuan eksternal. Ini membuat kamu terus merasa hampa meskipun sudah bekerja keras ya. Iya Bu, benar Bu. Benar? Ya. Oke. Dan Mar, kamu